Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kembali lagi dalam ibadah online pada hari ini untuk kita bisa memperingati kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, saya mengajak kita untuk berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk anugerah-Mu sehingga Engkau telah menjaga dan melindungi kami, untuk kami bisa melewati setiap situasi yang sulit pada hari ini. Semuanya karena Engkau, Tuhan, yang menjaga dan melindungi kami. Terima kasih. Dan hari ini kami akan bersama-sama merenungkan firman-Mu. Tuhan, urapi hamba-Mu, urapi setiap kami yang ada di rumah, dan biarkan firman-Mu menguatkan iman kami, sehingga melalui firman-Mu, iman kami bertumbuh. Tidak, kami semakin mencintai Engkau, kami semakin mengasihi Engkau. Tuhan berkati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita memperingati kematian Tuhan Yesus di kayu salib, yang menyebabkan terjadinya pengampunan dosa atas hidup kita, sehingga jiwa kita diselamatkan. Saudara, tema yang firman Tuhan saya sampaikan hari ini adalah keselamatan jiwa. Saya ambil dari 1 Petrus pasal 1 ayat yang ke-9. Mari kita simak bersama-sama firman Tuhan ini. Karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Saudara, semua aktivitas kerohanian yang kita lakukan, itu tujuan akhirnya adalah keselamatan jiwa kita. Itu adalah tujuan yang benar, yang harus kita lakukan. Dan di dalam Yesus Kristus, Petrus mengatakan bahwa keselamatan jiwa kita itu sudah terpenuhi melalui kematian Yesus di atas kayu salib. Nah, saudara, sebelum kita membahas bagian ini lebih dalam lagi, saya mengajak kita untuk melihat beberapa berita pada hari-hari terakhir ini. Ada berita mengatakan dokter Perancis telah menemukan obat virus corona. Saudara, hari-hari ini negara-negara, orang-orang, lembaga-lembaga medis berusaha untuk menemukan solusi terhadap corona ini. Perancis. Kemudian ada lagi di Malaysia, WHO uji coba obat virus corona terbaru di Malaysia. Bukan hanya Perancis, bukan hanya Malaysia, saudara, ternyata Indonesia. UNER teliti 5 senyawa untuk obat corona. Kemudian ada berita lain lagi, Rusia klaim sudah temukan obat corona. Kemudian ada lagi Cina, ada lagi Australia, dan semuanya bermunculan, saudara. Semuanya berusaha untuk bisa menyelesaikan masalah-masalah yang sekarang sedang terjadi. Saudara, berbicara tentang corona, ada pandemik yang telah terjadi di masa lalu, yang pada waktu itu penyakit itu mematikan, tetapi pada hari ini penyakit itu sudah tidak mematikan lagi. Contohnya, flu. Sekitar tahun 1918 sampai 1920, flu biasa, saudara, itu adalah penyakit yang mematikan. Dan pada waktu itu memakan jiwa sampai 20 sampai 50 juta jiwa mati pada waktu itu. Karena pada waktu itu obat belum ditemukan. Tapi pada hari ini, saudara, flu itu penyakit biasa. Kita bisa keluar, kita bisa melakukan kegiatan kita, kita minum obat yang dijual bebas, dan kita sembuh. Jadi saudara, flu ini dulu mematikan, tapi sekarang tidak. Yang kedua, HIV, AIDS. Sekitar tahun 1976, pertama kali virus ini ditemukan di Kongo, saudara. Dan dalam kurun waktu kurang lebih 5 tahun, memakan korban jiwa sampai 36 juta jiwa. Bayangin, saudara.
banyak sekali jiwa yang meninggal hanya gara-gara HIV pada waktu itu. Tetapi menariknya, pada hari ini, walaupun obat untuk membunuh virus ini, HIV ini tidak ditemukan, namun ada solusi yang bisa membuat virus ini melambat, saudara. Sehingga hari ini, orang dengan status positif HIV bisa hidup normal. Ada artikel mengatakan harapan hidup orang dengan HIV dengan pengobatan ART sama dengan orang yang HIV negatif, saudara. Dan ada juga artikel yang menulis kisah hidup pria yang selama 21 tahun dengan HIV. Selama 21 tahun, saudara. Tapi dia hari ini bisa hidup normal seperti orang yang HIV negatif. Saudara, ini adalah contoh-contoh kisah pada masa lalu. Penyakit-penyakit ini mematikan, namun begitu ditemukan solusinya, hari ini sudah tidak mematikan lagi. Saudara, saya yakin dengan kehendak Tuhan, satu hari corona ini pun akan ditemukan solusinya dengan kehendak Tuhan. Saudara, virus, bakteri, kuman yang buruk itu menyebabkan penyakit pada tubuh kita. Dan kalau terus menggerogot dan menguasai tubuh kita, akan menyebabkan kematian. Namun manusia dengan seizin Tuhan, melalui medis, melalui teknologi, melalui ekonomi yang mereka miliki, mampu untuk menyelesaikan masalah virus, bakteri, kuman ini. Berhasil, saudara, dengan seizin Tuhan. Namun kalau kita lihat di dalam Matius 10 ayat 28, di situ dikatakan, dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Saudara perhatikan, dari perkataan Tuhan Yesus ini, kita bisa belajar ada dua pengertian penyakit dan dua pengertian kematian. Yang pertama, saudara, penyakit tubuh yang menyebabkan kematian tubuh kita ini. Dan yang kedua, ada yang disebut dengan penyakit jiwa yang menyebabkan kematian jiwa kita ini. Yang kita kenal seringkali dengan istilah kematian kekal. Saudara, Tuhan Yesus mengingatkan kepada kita melalui firman Tuhan ini, kita harus takut kepada Dia yang bukan hanya bisa membunuh tubuh kita, tetapi juga membinasakan jiwa kita ini. Saudara, virus, bakteri, kuman itu menyebabkan penyakit tubuh kita. Ya, virus yang negatif ya saudara ya, bakteri yang negatif, kuman yang negatif. Dan akhirnya bisa berujung kepada kematian tubuh. Sementara saudara, setan, dosa, maut itu menjadi penyebab sakitnya jiwa kita ini. Sehingga kita memiliki identitas orang berdosa. Dan inilah yang menyebabkan kita nantinya, jika tidak mengenal Tuhan, kita akan mengalami kematian kekal, kematian jiwa. Di dalam Roma 6 ayat 23a, di situ dikatakan, sebab upah dosa ialah maut. Semua kita telah berbuat dosa, semua kita telah kehilangan kemuliaan Allah, tidak ada yang berbuat baik, saudara. Semua kita. Oleh sebab itu, saudara, semua kita ini sakit jiwa. Semua kita tanpa terkecuali, kita ini adalah orang berdosa. Natur kita, tidak ada yang mengajarkan kita berbuat dosa, saudara. Kita ini turunan dari Adam.
natur kita ini sudah berbuat dosa. Begitu kita lahir. Karena kita ini, saudara, kena virus turun-temurun yang namanya dosa itu, yang nama maut itu, saudara. Kalau saudara, manusia dengan medis, teknologi, dan ekonominya berusaha untuk mengalahkan setan, dosa, dan maut, tidak berhasil, saudara. Karena ini bukan berbicara tentang sesuatu yang di dunia ini, bukan berbicara tentang materi, tetapi sesuatu yang imateri, saudara. Sesuatu yang bersifat supranatural, dan itu tidak bisa diselesaikan dengan hal-hal duniawi, seperti medis, teknologi, ekonomi, tidak akan berhasil. Bagaimana Pak Robi dengan perbuatan baik? Dengan orang yang melakukan sesuatu yang amal, menolong orang lain. Saudara, kalau kita baca di dalam Roma 3 ayat 10-12, firman Tuhan berkata, sebab ada tertulis, tidak ada yang benar. Tidak ada yang benar. Walaupun dia berbuat baik, walaupun dia berbuat amal, seorang pun tidak. Tidak ada seorang pun yang berakal budi, tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Semua orang telah menyeleweng, mereka semua tidak berguna, tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Jadi saudara, melalui firman Tuhan ini, kita bisa belajar. Ketika seseorang berbuat baik di depan manusia yang lain, di depan Allah, Tuhan tidak melihat itu sebuah kebaikan. Jadi saudara, perbuatan baik pun tidak bisa menghancurkan setan, dosa, dan maut. Karena sesungguhnya ketika seseorang berbuat baik, seringkali yang terjadi apa saudara? Ada motif-motif lain. Dia berbuat baik kan cari untung untuk dirinya sendiri. Dia berbuat ramah kan cari untung untuk dirinya sendiri. Tidak ada yang betul-betul murni dari dalam dirinya, dia mau berbuat baik. Oleh sebab itu Tuhan berkata, mereka semua tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Dan Yesus berkata, hanya satu yang baik, yaitu Allah Bapa di surga. Jadi saudara, perbuatan baik juga tidak akan berhasil mengalahkan setan, dosa, dan maut. Paulus menyadari ini, sehingga Paulus berkata di dalam Roma 7 ayat 24, aku manusia celaka. Siapa yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Tubuh yang dia kenakan ini, saudara, itu adalah tubuh dengan natur dosa tadi. Tubuh yang dia kenakan ini, saudara, berada di dalam kekuasaan dari virus yang jahat, yang nanti akan menyebabkan kematian secara kekal. Paulus menyadari, tidak ada seorang pun yang bisa mengalahkan setan, dosa, dan maut. Aku ini manusia celaka. Kalau begitu Pak Robi, siapa yang akan bisa menyembuhkan kita? Siapa yang akan bisa melepaskan kita, membebaskan kita dari setan, dosa, dan maut? Dari kematian kekal itu. Paulus berkata di dalam Roma 7 ayat 25. Setelah dia mengatakan, celaka aku ini. Tetapi begitu dia mengenal Tuhan Yesus, dia berkata, syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus, Tuhan kita. Kita beroleh pengampunan dosa, kita dibebaskan dari setan, dosa, dan maut. Kita yang seharusnya berada pada api neraka, kita dipindahkan ke dalam kerajaan surga di dalam Yesus Kristus. Saudara, ini adalah obat satu-satunya yang ditetapkan oleh Allah untuk menyembuhkan sakit
jiwa kita. Satu-satunya. Saudara bisa melihat ini di dalam Kisah Para Rasul 4 ayat yang ke-12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga, selain di dalam Dia, Yesus Kristus. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Saudara, kalau di dunia ini ada banyak obat-obatan bisa menghancurkan virus, bakteri, kuman. Nah, saudara, untuk penyakit jiwa, Allah hanya menetapkan satu saja obat itu, namanya Tuhan Yesus Kristus yang telah mati di atas kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita, membebaskan kita dari kuasa maut, kuasa dosa, memindahkan kita dari api neraka menuju kerajaan surga. Hanya di dalam Yesus Kristus saja. Setan, dosa, dan maut, saudara, oleh Yesus Kristus berhasil dihancurkan melalui kematian dan kebangkitannya. Saudara, firman Tuhan berkata di dalam Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yesus disebut sebagai anak tunggal Allah. Mengapa Yesus disebut sebagai anak tunggal Allah? Karena Yesus adalah satu-satunya manusia yang merupakan penjelmaan dari Allah. Jadi dia disebut sebagai anak tunggal. Hanya satu-satunya saja. Dan dia satu-satunya manusia yang bisa merasakan kelemahan kita, bisa tahu itu lapar, bisa tahu itu haus, bisa tahu itu perasaan bagaimana disakiti secara fisik. Tetapi hanya dia satu-satunya yang tidak berbuat dosa. Oleh sebab itu, dia disebut sebagai anak tunggal Allah. Saudara, di dalam 1 Petrus 1 ayat yang ke-9. Karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Di dalam Yesus Kristus, kita beroleh keselamatan. Di dalam Yesus Kristus, jiwa kita yang sakit ini disembuhkan. Kita menjadi pulih, kita menjadi sehat, saudara. Kita yang tadinya tidak bisa bertemu dengan Allah, di dalam Yesus kita datang ke dalam hadirat Tuhan. Kita bertemu dengan Allah. Kita merasakan kehadirannya. Kita merasakan kekuatannya. Bahkan seringkali ketika kita sakit, kita mengalami mujizat. Sesuatu yang tidak masuk akal. Kita bisa disembuhkan. Kita bisa menyaksikan. Ada banyak anak Tuhan menyaksikan bagaimana kuasa Yesus Kristus bukan hanya melepaskan jiwa kita dari api neraka, tetapi kuasa Yesus Kristus juga melepaskan kita ini dari kuasa penyakit, virus, bakteri, saudara, dan kuman-kuman yang jahat yang ada di dunia ini. Jadi saudara, tidak heran Yesus berkata, segala kuasa diberikan kepadaku, baik yang ada di surga maupun yang ada di bumi. Jadi saudara, kesembuhan kita dapatkan bukan hanya keselamatan jiwa kita, tetapi ketika kita datang kepada Tuhan Yesus, Tuhan Yesus pun darah-darah pilur-pilurnya juga menyembuhkan tubuh kita ini secara fisik. Tidak heran saudara, Alkitab mencatat orang buta melihat, orang tuli bisa mendengar, orang bisu bisa berbicara, bahkan orang yang mati secara fisik bisa bangkit kembali. Karena kuasa Kristus, kuasa kematian di atas kayu salib ini melampaui langit dan
Saudara, syukur di dalam Yesus Kristus kita beroleh keselamatan jiwa. Di dalam Yesus Kristus juga, saudara, Tuhan sanggup menolong kita menghadapi sakit tubuh yang ada di dunia. Tuhan bisa pakai kuasa supranatural untuk menyembuhkan kita. Tuhan juga bisa pakai melalui obat-obatan yang ditemukan di dunia ini untuk menyembuhkan sakit kita. Semuanya ada di dalam kemahakuasaan dan kedaulatan Tuhan Yesus Kristus kita. Apa yang harus saya lakukan untuk menerima keselamatan jiwa atau hidup kekal itu? Saudara, kalau baca di dalam Roma 10 ayat yang ke-9, firman Tuhan berkata, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Syarat yang pertama, saudara, kita beroleh kesembuhan bagi jiwa kita. Kesembuhan bagi kita untuk kita bisa beroleh hidup kekal, yaitu kita mengaku dan percaya di dalam hati kita bahwa Yesus adalah Tuhan. Saudara, perlu untuk kita pahami, Yesus bukan manusia yang dijadikan Tuhan. Namun Yesus adalah Tuhan yang menjelma menjadi manusia. Dia adalah Allah sendiri yang menjelma menjadi manusia. Kita bisa melihatnya itu di dalam Yohanes pasal 1 ayat 1 dan ayat 14. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Perhatikan, saudara. Pada mulanya, sebelum segala sesuatu ada, semuanya belum ada, semuanya kosong, saudara. Awalnya itu firman. Firman ini bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah yang dikenal oleh kita pada hari ini. Namun sebelum kita mengenal istilah Allah, firman itu sudah ada dulu, saudara. Dan kemudian firman yang sudah ada dulu tadi telah menjadi manusia dan diam di antara kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Jadi, Yesus bukan manusia yang dijadikan Tuhan, tapi Yesus adalah Tuhan yang menjelma menjadi manusia. Nah, mungkin timbul sebuah pertanyaan, mengapa Tuhan harus menjadi manusia lalu mati disalibkan? Karena saudara, yang pertama untuk kita perlu sadari, tidak ada manusia yang bisa mengalahkan setan, dosa, dan maut, kecuali Allah sendiri di dalam Tuhan Yesus Kristus. Jadi Allah itu telah menetapkan kesembuhan jiwa itu hanya melalui Yesus Kristus. Kita tadi sudah baca di dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 12. Hanya melalui Yesus Kristus. Sama, saudara. Dengan penyakit flu. Kalau saudara sakit flu, tidak bisa saudara mau dikasih obat tipes. Sakitnya flu, obatnya sudah ditentukan oleh Tuhan, obat flu. Demikian juga yang sakit tipes. Tidak bisa saudara kemudian minum obat flu. Orang yang sakit tipes tidak akan sembuh. Tuhan sudah menetapkan orang yang sakit tipes dapat obat tipes. Makanya sembuh dia. Nah, sama saudara. Tuhan sudah menetapkan penyakit jiwa kita ini. Tuhan sudah menetapkan kuasa setan, dosa, dan maut hanya bisa dikalahkan, dihancurkan oleh namanya Tuhan Yesus Kristus di atas kayu salib. Itu prosesnya sudah ditetapkan seperti itu.
Yang kedua, yang perlu kita sadari, tidak ada pengampunan dosa tanpa penumpahan darah, yaitu salib itu, saudara. Tidak ada. Itu kita bisa temukan di dalam Ibrani 9 ayat yang ke-22. Nah, mungkin timbul pertanyaan, mengapa darah komponen utama bagi keselamatan jiwa kita, bagi kesembuhan jiwa kita ini? Mengapa darah itu menjadi komponen utama? Saudara, Tuhan Yesus berkata di dalam Matius 26 ayat 28, sebab inilah darahku, darah perjanjian, yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Perhatikan saudara, kata darah perjanjian. Jadi mengapa darah adalah komponen utama bagi keselamatan jiwa kita? Karena darah menjadi ikatan perjanjian antara Allah dan manusia terkait dengan pengampunan dosa sejak perjanjian lama. Jadi saudara, darah itu sudah menjadi ikatan perjanjian antara Allah dengan manusia. Saudara, kalau kita analogikan dengan penyakit tubuh kita, kita bisa sembuh juga faktor darah kita ini, saudara. Obat kita minum, mengalir melalui darah kita ini, saudara, masuk ke paru-paru, masuk ke jantung, masuk ke sel-sel tubuh, dan semuanya jadi sembuh. Saudara, demikian juga masalah penyembuhan jiwa kita ini. Semuanya dimulai dari darah Tuhan Yesus Kristus. Oleh sebab itu dikatakan Yesus itu menjadi pengantara antara kita manusia itu dengan Allah. Darah Yesus Kristus itu mengalir dalam jantung-jantung rohani, dalam seluk-beluk supranatural, saudara, dalam sel-sel tubuh gereja, dan menyembuhkan jiwa kita ini dari kematian kekal setan dan dosa, sehingga kita dibebaskan dari hukuman. Kita dibebaskan dari penyakit jiwa ini, saudara, di dalam Yesus Kristus. Dan itu menjadi perjanjian Allah yang Allah lakukan sejak perjanjian lama. Oleh sebab itu, saudara, bangsa Israel di dalam perjanjian lama seringkali, saudara, memberikan korban bakaran setiap tahun datang ke rumah Tuhan. Mempersembahkan lembu, mempersembahkan binatang sebagai korban tebusan. Ada penumpahan darah di situ. Namun sebetulnya semuanya itu adalah bayangan. Semuanya itu adalah simbol dari Yesus yang sejati, korban yang sejati. Di dalam Ibrani 10 ayat yang ke-1, di situ dijelaskan. Sebab hukum Taurat hanya terdapat bayangan saja dari keselamatan yang akan datang. Jadi saudara, semuanya itu korban-korban di dalam perjanjian lama itu tidak betul-betul melakukan penyembuhan jiwa, melakukan pengampunan dosa. Tidak. Itu semua bayangan saja dari korban yang sejati, yaitu Yesus Kristus. Ini loh korban yang betul, ini loh obat yang sejati yang menyembuhkan jiwa kita ini. Sekali lagi saya ulangi, sebab di dalam hukum Taurat hanya terdapat bayangan saja dari keselamatan yang akan datang, dan bukan hakikat dari keselamatan itu sendiri. Karena dengan itu korban yang sama yang setiap tahun terus-menerus dipersembahkan. Hukum Taurat tidak mungkin menyempurnakan mereka yang datang mengambil bagian di dalamnya. Jadi tidak mungkin. Semua yang terjadi dalam perjanjian lama itu adalah bayangan, dan Yesus Kristus adalah korban yang sejati, obat yang sejati bagi tubuh jiwa kita ini. Saudara, oleh sebab itu, saudara, kita perlu menyadari hanya Yesus Kristus yang sanggup untuk menyelamatkan jiwa kita. Kita harus mengaku Dia sebagai Tuhan. Kita harus percaya di dalam hati kita
bahwa dia bangkit dari antara orang mati. Kebangkitannya menunjukkan setan, dosa, dan maut sudah dikalahkan, dihancurkan. Yang kedua, selain kita menerima Yesus Kristus dan mengaku Dia sebagai Tuhan, yang kedua, apa yang kita lakukan supaya kita beroleh hidup yang kekal, kesembuhan jiwa kita. Di dalam Matius 7 ayat 21, di situ dikatakan, bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan Yesus berkata jelas kepada kita, bukan setiap orang yang berkata Tuhan, Tuhan, tetapi orang yang beroleh kesembuhan jiwa. Itu adalah orang yang mampu hidup menurut kehendak Tuhan. Orang-orang yang sudah diselamatkan, dia punya tubuh yang sehat, maka perilakunya juga sehat. Ini perlu menjadi catatan kita. Nanti pada akhir zaman, ada banyak orang berkata kepada Tuhan, Tuhan, aku sudah bernubuat loh demi namamu. Aku mengusir setan loh demi namamu. Aku mengadakan banyak mujizat loh demi namamu. Tuhan berkata apa kepada orang ini? Aku tidak kenal kamu. Karena kamu itu pembuat kejahatan. Kamu melakukan semuanya untuk dirimu sendiri. Kamu tidak pernah melakukan kehendak. Saudara, ciri orang yang sehat jiwanya secara rohani, ciri orang yang sudah sembuh adalah orang itu punya perbuatan-perbuatan yang sehat juga, tingkah laku yang sehat, hidupnya sesuai dengan kehendak Tuhan. Tidak ada yang namanya simptom flu, batuk, ya, mimisan, ada koreng-koreng. Saudara, itu namanya kalau perilaku kita masih cacat, itu berarti kita itu belum betul-betul menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Kita belum mengakui Dia, kita belum mengundang Dia untuk hidup di dalam hati kita sebagai Tuhan dan Raja. Jika Dia betul-betul hidup, mengalir di dalam darah kita, di dalam tubuh gereja, maka gereja yang sehat, itu gereja yang tidak ada simptom-simptom flu, tidak ada borok, tidak ada, perilakunya sehat, bisa mengampuni musuh, bisa belajar untuk memberi, tidak egois, tidak hidup tamak, bisa saling mengasihi, bisa rendah hati. Nah, saudara, perilakunya sehat, sesuai dengan kehendak Tuhan, perilakunya sehat, sesuai dengan keinginan Tuhan dan memuliakan nama Tuhan. Nah, ini perlu menjadi catatan kita. Jadi dua hal ini. Yang pertama, kita mengaku dengan mulut kita Yesus adalah Tuhan, percaya di dalam hati kita Yesus bangkit dari antara orang mati, menghancurkan setan, dosa, dan maut. Yang kedua, hidup kita ini hidup yang memuliakan Tuhan, sesuai dengan kehendak Tuhan. Tidak hidup di dalam ketamakan, tidak hidup di dalam nafsu duniawi. Saudara, ini menunjukkan kita sudah sembuh. Jiwa kita ini sehat, rohani kita, dosa-dosa kita diampuni. Saudara, kalau kita lihat berita, ada artikel mengatakan 10 pandemi mematikan di dunia selain COVID-19. Ya, artikel ini mengatakan ada AIDS, ada flu, ada kolera, ada pes, ada flu Hong Kong, ada flu Asia. Semua itu pada waktu itu mematikan semua, saudara. Tapi hari ini dengan seizin Tuhan, melalui manusia, melalui medis, melalui teknologi, melalui ekonomi yang manusia punyai, bisa menemukan obat-obatan, sehingga penyakit-penyakit ini yang tadinya pandemi, bisa disembuhkan. Sekali lagi saudara, keselamatan jiwa kita, kesembuhan sakit jiwa kita karena setan, dosa, dan maut ini
Allah cuma menentukannya itu di dalam Yesus Kristus. Saudara, di luar Yesus Kristus, tanpa Yesus Kristus, kita ini sakit jiwa kita. Dan kematian kekal itu sedang menanti kita. Kalau saudara baca di dalam Wahyu 21 ayat yang ke-8, di situ dikatakan, tetapi orang-orang penakut, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala, dan semua pendusta. Ini orang-orang yang hidupnya tidak sesuai kehendak Allah. Dan mungkin saja mereka salah satu di antaranya yang mengatakan, Tuhan, Tuhan. Mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Inilah kematian yang kedua. Ini berbicara tentang kematian jiwa di dalam api neraka. Kematian yang pertama itu berbicara tentang kematian tubuh kita. Namun Tuhan Yesus mengingatkan, jangan kamu takut kepada mereka yang bisa menyebabkan tubuhmu ini mati. Tapi takut kepada Allah. Dia bukan hanya menyebabkan tubuh kita mati, tapi juga jiwa kita ini. Kamu takut kepada dia. Karena satu kondisi yang begitu sangat mengerikan. Lautan api. Ini orang-orang yang egois. Orang-orang yang dipenuhi dengan hawa nafsu. Orang-orang yang tamat. Orang-orang yang hanya pikirannya duit. Dan tidak mau berbagi dengan orang lain. Ini adalah tempatnya. Nyala api seperti ini, saudara. Namun saya percaya, kita semua yang percaya kepada Yesus Kristus. Dengan jelas Tuhan Yesus berkata di dalam Roma 8 ayat yang ke-1 melalui Paulus. Paulus berkata, demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Saudara, ini adalah hal yang luar biasa. Mari saudara, di tengah-tengah situasi hari ini yang tidak menyenangkan, kita semua dikurung oleh corona ini. Namun saya yakin, satu hari sesuai dengan waktu dan kehendak Tuhan, virus ini bisa diatasi dengan pertolongan Tuhan, dengan memberikan hikmat kepada manusia. Namun saudara, perlu kita sadari, yang lebih penting itu adalah keselamatan jiwa kita. Dan kita bersyukur Allah di dalam Yesus Kristus mau merendahkan diri, turun ke bumi, taat menderita di bumi ini, sampai mati di atas kayu salib, untuk menebus dosa-dosa kita, untuk menyembuhkan jiwa kita, untuk menyelamatkan kita, untuk menolong kita. Dan 3 hari kemudian dia bangkit dari antara orang mati, menunjukkan setan, dosa, dan maut, bakteri, kuman-kuman negatif ini semua dihancurkan di dalam Yesus Kristus. 40 hari kemudian dia naik ke surga, kembali mengenakan atribut aslinya sebagai Allah. Dia kembali ke surga. Dia adalah Tuhan. Dia menyelesaikan misinya untuk menebus dosa-dosa kita. Kita bersyukur. Di tengah-tengah situasi ini, mari saudara, kita bersyukur kepada Tuhan. Tuhan, terima kasih. Engkau tidak hanya melindungi dan menjagai aku di dunia ini, tapi Engkau juga menyelamatkan jiwaku dari api neraka. Dan kita yang belum menerima Tuhan Yesus, belum percaya kepada Yesus, mari, saya mengundang Bapak Ibu Saudara, semua kita, untuk percaya di dalam Yesus Kristus. Dia tidak hanya menyelamatkan jiwa kita, tetapi dia juga menjamin hidup kita ini di dunia ini. Bilur-bilurnya juga menyembuhkan segala sakit penyakit kita. Bilur-bilurnya akan menolong kita melewati kesulitan penderitaan untuk kita bisa memiliki damai sejahtera surga. Mari saudara yang belum percaya kepada Tuhan Yesus, percayalah kepada dia. Terimalah dia
pada saat ini juga ketika engkau mendengarnya. Jangan tunda lagi, jangan ulur-ulur waktu lagi. Percayalah kepada Tuhan Yesus, karena sesungguhnya Dia Allah sendiri. Kita bisa melihat dari pekerjaannya. Angin, tofan, semua tunduk taat kepadanya. Orang mati dibangkitkan. Orang lumpuh bisa berjalan. Orang tuli bisa mendengar. Orang buta bisa melihat. Orang bisu bisa berbicara. Wah, tidak ada manusia yang bisa melakukan itu. Yang bisa hanya Allah. Allah yang telah menjelma di dalam Yesus Kristus. Amin. Mari kita akan berdoa bersama-sama. Tuhan, kami bersyukur bahwa Engkau tidak hanya menjanjikan kepada kami perlindungan selama kami menjalani hidup di dunia. Terlebih utama, Engkau telah menyelamatkan kami dari jiwa kami yang sakit ini. Engkau telah membebaskan kami dari api neraka dan memindahkan kami ke dalam kerajaan surga. Tuhan, terima kasih. Terima kasih untuk pengorbanan-Mu di atas kayu salib. Dan jika selama ini kami tidak bisa mensyukurinya, ampunilah kami. Tolonglah kami ya Tuhan, untuk kami bisa hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Menjadi anak-anak-Mu yang baik. Hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Takut akan Engkau, melakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Dan di antara kami yang belum percaya kepada Yesus, Bapak, Ibu, Saudara, Engkau yang hari ini percaya kepada Yesus, biarkanlah Engkau mengundang Yesus masuk di dalam hatimu. Engkau yang pertama kali mau mengaku, mau percaya kepada Yesus, ikutin saya berdoa. Tuhan Yesus, ampunilah dosa-dosa dan kesalahan saya. Sembuhkanlah saya dari sakit jiwa saya. Sekarang masuklah di dalam hati saya, menjadi Tuhan dan Raja. Tuhan Yesus, terima kasih. Engkau sudah mengampuni dosa-dosa saya. Engkau sudah membebaskan saya dari api neraka. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Bagi kita yang baru percaya kepada Tuhan Yesus, mari saya mengajak untuk setiap hari kita belajar rajin baca Alkitab. Kita belajar rajin berdoa. Kita belajar rajin untuk bersekutu. Kita mencari gereja. Kita datang gereja yang dekat dengan kita.